Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril dari program studi komunikasi penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekkah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu, Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad SAW diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu, memang Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Selanjutnya, di usia 6 tahun, sang ibu pun wafat. Kemudian, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek pun wafat. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Ketika dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan orang-orang yang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah, yang pada awalnya dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana kondisi Arab saat itu sebelum masa kenabian? Kondisi bangsa Arab pada zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Karena pada saat itu sering ada kebiasaan buruk, yang dimana perbudakan menjadi hal yang biasa. Perbudakan dan pelacuran adalah hal yang normal. Bahkan seorang anak bisa menikahi ibu tirinya. Selain itu, pertempuran antar suku sering terjadi, kecuali pada bulan tertentu yang diharamkan untuk berperang. Perempuan pada saat itu diperlakukan seperti benda mati. Pelacuran juga membuat perempuan seperti tidak ada harganya. Selain itu, orang Arab jahiliyah dikenal memiliki banyak istri atau suka berpoligami. Nah, seorang laki-laki bisa mengawini 2 bersaudara, bahkan mengawini istri bapaknya apabila ditalak atau ditinggal mati. Nah, begitulah kejahiliaan bangsa Arab pada zaman itu. Nah, adapun kebiasaan masyarakat Arab, khususnya Mekkah, diantaranya yang pertama, masyarakat Mekkah menyembah berhala. Karena menurut mereka berhala itu anaknya Tuhan yang bisa memberikan syafaat. Bahkan ada yang terbesar dan terpopuler, namanya adalah Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian masyarakat Arab sangat memperhatikan dan memelihara kedudukan tata nilai yang tinggi dan istimewa. Kebiasaan masyarakat Arab berikutnya yaitu mereka gemar minum minuman keras, berjudi, berzina, dan tenggelam dalam kehidupan dunia tanpa memikirkan akhirat. Kemudian mereka juga sering terjadi pertikaian antara
suku, atau kabilah. Dan juga mereka memberikan penghargaan kepada orang lain yang didasarkan pada keturunan, kebangsawanan, dan kekayaan, bukan didasarkan pada ilmu ataupun akhlaknya. Walaupun dikenal dengan kejahiliahannya, Arab pada masa itu kondisi ekonomi mereka terbilang sangat mumpuni karena di Arab menjadi pusat perdagangan. Nah, sekarang kita masuk ke penyebaran Islam di Makkah. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada usia yang ke-40 tahun. Di malam 17 Ramadan atau tepatnya 6 Agustus 610 Masehi di Gua Hira. Pada saat itu, malaikat Jibril membawa wahyu dan menyuruh Muhammad SAW untuk membacanya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, inilah wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan penobatan beliau sebagai nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia dan sudah menjadi tugasnya untuk berdakwah kepada manusia. Nah, setelah kejadian itu, Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian itu kepada istrinya, yaitu Khadijah. Dialah orang pertama yang masuk Islam. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul bahkan dibenarkan oleh seorang pendeta Nasrani, namanya Waraqah bin Naufal. 2 tahun kemudian, Rasulullah SAW menerima wahyu yang kedua, yaitu Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Yang dimana wahyu tersebut memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, yakni dakwah ke kerabatnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW berdakwah yang pertama dengan sembunyi-sembunyi dan yang kedua dengan terang-terangan, tergantung dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Kemudian putra paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Terus ada budak dan sekaligus putra angkat beliau, yaitu Zaid bin Haritsah. Kemudian dari sahabat beliau ada Abu Bakar As-Siddiq. Disusul sahabat yang lain ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Abdillah. Kemudian ada Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah binti Khattab. Kemudian ada Sa'id bin Zahid al-Adawi. Karena mereka dalam mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali, maka mereka disebut dengan As-Sabiqul Al-Awwalun, yang dimana mereka mendapat pelajaran tentang agama Islam adalah dari Rasulullah SAW sendiri, yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu turun firman Allah yang selanjutnya, yaitu pada Quran surah Al-Hijr ayat ke-94, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau untuk mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya, mereka menganggap dakwah beliau ini sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan. Gerakan yang tidak bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diacuhkan, kemudian gerakan yang dianggap sudah tidak waras lagi. Akan tetapi dengan petunjuk Allah, gerakan dakwah Rasulullah semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin banyak. Walaupun dalam dakwahnya terdapat penghalang yang begitu besar.
dan hambatan-hambatan yang dilakukan oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, adapun substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah yaitu adalah pemurnian akidah. Adapun yang dimurnikan adalah ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang telah banyak diselewengkan dan menimbulkan kesesatan, yakni menegakkan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, yang tiada Tuhan selain Allah dengan segala konsekuensinya. Proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdasarkan wahyu. Kemudian keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan dalam kesehariannya, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Kemudian dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan. Nah, itu alasan orang-orang yang menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan orang yang menolak atau menentang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu orang kafir. Yang pertama itu mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah. Kemudian ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama ini. Yang ketiga itu mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Nah, ada juga orang yang berpura-pura menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang munafik. Alasannya yaitu ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian ingin menguasai kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sedikit sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada yang salah, saya mohon maaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kekurangan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.